Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Ini berita sedikit tidak mengembirakan teman-teman ya, yang kita akan bahas hari ini terkait dengan penyebab lulus P3K 2021 ya, yang awalnya dia diundang PBG, mungkin dia sudah mengisi profil ya, tetapi besoknya ya atau mungkin sorenya berubah menjadi tidak diundang ya dalam PBG dalam jabatan tahun 2022 ini ya. Nah, nanti kita akan cek teman-teman ya statusnya seperti apa. Jadi statusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi awalnya dia adalah P3K 2021 ya, artinya dia lulus seleksi P3K tahun 2021 ini ya. Jadi dia itu awalnya diundang ya, dia mendapatkan kesempatan ya sebagai kandidat untuk mengikuti PBG dalam jabatan 2022. Nah, dia tentunya dia sudah siap ya, dia melengkapi profilnya ya, mengisi data-datanya. Nah, tetapi teman-teman setelah dicek ya, ternyata muncul seperti ini ya, dia berubah, Anda belum mendapatkan kesempatan kandidat peserta PBG dalam jabatan 2022 karena Anda tidak memenuhi semua persyaratan seleksi akademik ya. Di sini statusnya menjadi berubah. Lah, nanti kita akan bahas teman-teman apa yang menyebabkan P3K Guru tahun 2021 yang awalnya diundang ya mengikuti PBG dalam jabatan, tetapi ternyata berubah ya menjadi tidak diundang ya. Nanti kita akan mencari penyebabnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi aja di laman kita www.mastiokdr.com ya. Oke teman-teman ya, jadi kita akan membahas terkait permasalahan kenapa guru P3K lulus seleksi P3K 2021 yang awalnya diundang atau diberikan kesempatan untuk menjadi kandidat peserta PBG dalam jabatan 2022 itu berubah menjadi tidak diundang. Nah, di sini salah satu penyebabnya teman-teman itu adanya perubahan status pegawai teman-teman ya. Nah, perubahan status pegawai yang semula ya dia terdeteksi ya, mungkin di datanya dia terisi sebagai PPPK 2021 ya, status pegawainya, kepegawaiannya ya. Nah, di sini ternyata teman-teman dia status kepegawaiannya dia berubah menjadi guru honor sekolah. Nah, perlu kita ingat teman-teman ya, jadi kita sedikit flashback ya terkait dengan alur seleksi P3K Guru tahun 2021. Kalau kita ingat teman-teman ya, di dalam seleksi P3K Guru tahap 2021 itu ada 3 tahapan teman-teman ya, ada tes tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Lah, tentunya teman-teman semuanya paham ya kalau di tahap 1 ini ada guru honorer sekolah di negeri ya, ada guru honorer sekolah di negeri, ada honorer tenaga kategori 2. Ini yang bisa mengikuti tes di tahap 1. Nah, ternyata ketika dia dinyatakan lolos ya di seleksi tahap 1 ya ataupun di tahap 2 ya. Karena di tahap 2 itu sudah ada guru swasta ya. Tentunya kalau guru swasta yang berstatus GTY dia aman dalam undangan PBG dalam jabatan ya. Tetapi kita fokus di sini ya, tentunya bagi teman-teman yang lolos guru honorer sekolah negeri yang lolos di tahap 1 ataupun di tahap 2. Nah, di sini teman-teman perlu dipahami ya bahwa status mereka sebagai guru honorer sekolah negeri ya. Jadi fokusnya adalah guru honorer ya. Nah, ini seperti yang ada di sini teman-teman ya, yang semula dia status kepegawaiannya sebagai P3K berubah menjadi guru honor sekolah ya. Dikarenakan apa? Karena dalam seleksi P3K guru ya, semua guru yang ada di sekolah negeri itu bisa mengikuti P3K di tahap 1 ya. Sampai ini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah di status kepegawaian dari P3K yang berubah menjadi guru honor sekolah. Nah, terus yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah guru honor sekolah itu memang tidak bisa ya, tidak bisa mengikuti P3K ya? Tidak bisa mengikuti
PPG teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman guru honor sekolah ya, ketika teman-teman itu melakukan pengajuan data, ya ini teman-teman datanya akan ditolak secara permanen ya. Ini ada di suatu daerah teman-teman ya. Nah, catatannya teman-teman, TMT di SIMPKB harusnya disesuaikan dengan SK P3K di tahun 2021 ya, bukan TMT di tahun 2004. Dan apabila mau TMT 2004 harus melampirkan SK pengangkatan guru GTT oleh bupati dan status kepegawaiannya harus berbunyi guru honor daerah atau Honda ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada banyak sekali permasalahan ya terkait yang ditolak oleh admin verifikasi. Nah, di sini teman-teman kita cek dulu ya. Di sini ada informasi ya, status Dapodik yang diundang seleksi administrasi P3K guru itu siapa saja ya. Yang pertama ada PNS ya, ada P3K, ada GTY dan honor daerah. Nah, kalau honor daerah sekolah tidak termasuk ya. Kalau honor sekolah tidak masuk. Nah, ini ya. Nah, saya lolos guru P3K, apakah yang saya upload SK yang mana ya? Jawabannya lolos ujian P3K selama belum menerima SK kontrak P3K, artinya status masih non P3K ya, bisa dipahami ya. Karena memang saat ini memang belum ada SK P3K atau belum ada yang menerima SK P3K guru. Kalaupun ada teman-teman, perlu dipahami ya, di dalam surat edaran itu maksimal memang 2019 ya. Nanti kita cek di surat edarannya terkait dengan ini ya. Jadi kita cek di surat edarannya ya. Di dalam surat edaran teman-teman di sini dinyatakan ya bahwa guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, kalau misalkan ada yang menerima SKP 3K di tahun 2021 ya tentunya tidak memenuhi persyaratan di poin 2B. Ya, sampai ini bisa dipahami teman-teman ya. Terus kita lanjutkan teman-teman. Walau di Dapodik masih honorer sekolah ya, tapi kok di SIM PKB sudah P3K ya, katanya data SIM PKB diambil dari Dapodik. Nah, jawabannya Dapodik bukan satu-satunya sumber data yang diambil, akan tetapi dikoneksikan ya dengan data di Pusdatin dan Set Ditjen GTK. Jadi artinya teman-teman mungkin yang ada lolos P3K ya, tetapi akan di cross check lagi, akan diverifikasi lagi oleh LPMP ya, LPMP ataupun tim verifikator ya, itu yang perlu kalian pahami. Ya, berikutnya teman-teman ini yang menjadi sasaran calon peserta PPG dalam jabatan di tahun 2020 ya. Nah, di sini teman-teman ada GTY ya, GTY jelas masuk ya, guru tetap yayasan. Ada PNS atau CPNS, di sini ada honor daerah tingkat 1 ya. Berarti ini teman-teman guru honorer yang berada di SMA atau SMK ya, ini di bawah provinsi. Berikutnya guru honor daerah tingkat 2. Kalau tingkat 2 berarti ini berada di kabupaten atau kota. Nah, di sini ada PPPK. Teman-teman perlu diingat ya bahwa PPPK ini nanti juga tentunya akan menjadi sasaran ya, tetapi tentunya tidak di tahun ini, atau mungkin dia menjadi sasaran tetapi yang sudah memenuhi persyaratan di 2B ini ya. Jadi dia diangkat sampai dengan 1 Januari 2019. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini teman-teman ya. Nah, terus apakah guru honor sekolah itu memang tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan ya? Kita cross check dulu teman-teman ya di sini ya. Ini di laman resmi di ppg.kemdikbud.go.id di FAQ ya, atau seputar pertanyaan terkait dengan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, apakah status honor sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, di sini jawabannya adalah honor sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, bisa dipahami ya. Ini sudah kita bahas di video kita ya terkait dengan apakah guru honor sekolah bisa ikut dan masuk sasaran PPG tahun 2022 ya, nanti silahkan disimak. Terus berikutnya teman-teman, nah ini bagi teman-teman ya yang mungkin yang sudah mengajukan, tentunya bagi teman-teman yang berstatus guru honor sekolah maka dia akan ditolak dan dia tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman mungkin yang statusnya seperti ini, yaitu dikarenakan karena status kalian ketika mendaftar di P3K itu masih sebagai guru honor sekolah. Tetapi kalau mungkin teman-teman itu statusnya GTY ya, statusnya GTY, PNS atau CPNS,
Honor dari tingkat 1, honor tingkat 2 tentunya teman-teman aman bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang penting teman-teman memenuhi persyaratan ya di dalam surat edaran Dirjen GTK nomor 0248 di poin 2 dan juga ada di poin 1 terkait dengan cut off pengambilan data Dapodik untuk pemutakhiran data PPG dalam jabatannya. Di sini juga ada di poin 3, ini juga termasuk persyaratan. Tentunya teman-teman harus mengecek data-datanya apakah teman-teman memang berhak untuk mengikuti PPG dalam jabatan atau tidak. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Semoga teman-teman bagi yang belum terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun ini, semoga bisa mengikuti di PPG tahun depan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.